Kita ajak Fatma untuk ikutin cewek tadi karena menurut saya ada yang janggal dari cewek tadi. Saya curiga ini cewek ada hubungan apa sama ibunya Fatma karena ada yang nggak masuk akal. Ayo, kamu mau ngapain ikut Mas ya? Mas ya, kamu ngapain? Nggak. Saya dikasih apa sama kamu? Ada yang mencurigakan dari cewek tadi. Mencurigakan gimana? Ya udah. Tadi mau ikut aja ke sini. Saya nggak mau. Ayo. Ayo naik kamera, yuk. Udah tinggal. Kira-kira dia mau kemana ya? Kok masuk ke komplek-komplek gini sih? Itu jangan terlalu deket. Gue takut dia curiga. Ayo kita ikutin. Iya kita ikutin cewek itu. Kita tetap ikutin itu cewek ya. Kita nggak tahu dia mau kemana. Dan abis itu di tengah jalan Nesa nelfon. Nesa nelfon. Ya Nes. Apa? Ke rumah cewek. Siapa Mas? Nggak tahu dia katanya Eko ini ke rumah cewek. Tapi lu nggak tahu siapa? Nggak tahu. Ini baru lihat. Nesa juga baru lihat. Oke nggak, lu video call ke gue deh. Video call ke gue ya. Ya. Dimana sebelumnya Eko sudah menurunkan cewek yang tadi di pinggir jalan, katanya sempat ribut, dan Eko berhenti di suatu rumah, ya. Dan kita nggak tahu itu rumah siapa. Nesa bilang dia ngelihat ada hal yang aneh. Ya udah, kita ke sana. Siapa tuh cewek ya? Cakep banget lagi. Terus kayaknya akrab banget cipika-cipiki. Kelihatannya cewek ini tuh akrab banget sama si Eko. Ya buktinya dia langsung nyambut Eko keluar pagar, langsung cipika-cipiki kayak akrab banget. Bahkan itu lebih kayak apa ya? Kayak rumahnya Eko sendiri. Iya, gue lihat. Ya udah, lo sana tetap Nes ya. Ya lo tetap di sana ya. Ya lo di sana aja, gue ke sana. Ya lo terus itu ya. Jangan sampai ketahuan Nes. Gue beri sana. Lihat bos, dia masuk berduaan dan dia suami istri bos. Ya lo lihat terus ya. Lo tungguin terus di depan tuh. Oke. Gak lama kemudian, ada seorang pria misterius yang datang ke rumah ini. Nah, gue sama tim itu ngeliatin dari jauh, ini cowok tuh kayaknya misterius banget. Dan gue ngeliat si cowok ini membawa satu buah kantong plastik hitam. Gue juga tadinya nggak tahu isinya apa. Dan sebuah botol kayak isi air. Gue juga nggak tahu air apa. Dan gak lama kemudian setelah si cowok ini pergi, cewek ini keluar lagi. Nah ini Dia keluar loh mas. Nah nih cewek lo tau gak nih cewek ini? Enggak, Mas. Dia nyebarin bunga ke mobilnya Eko. Kayaknya gerak-geriknya nggak biasa nih. Menjelang kita sampai ke rumah yang tadi Nesa kasih tahu alamatnya, kok cewek yang kita ikutin juga ke arah yang sama? Oh, cewek itu juga kesini juga. Ngapain ya? Gak tuh Nesa tuh. Loh. Nah itu cewek yang tadi di video call tuh. Hah? Nesa panggil sini Nesa. Masuk Nesa. Waduh, itu pemulung orang kita nih. Itu tim kita mas. Jadi kita nggak bisa ngedeket dan nggak dengar percakapannya. Oke. Oh, jadi kita bisa dengar. Coba. Gedein suaranya. Loh. Ini kan orang yang ngaku istrinya Eko, ngapain? Tuh, di dalam rumah ini ada Eko. Ada mas. Nah, tuh Eko keluar. Nah, tapi Eko kok kayak cuek aja sama cewek itu? Temen aku kan. Kok kenalan? Itu artinya bukan istrinya dong, Mas. Nah iya, Temen main aslinya itu bukan istrinya. Dia tuh nanya tuh, baru nanya. Ini siapa, teman di mana? Tadi airnya udah diminum. Udah Aku taruh di meja. Minuman apa sih yang dia maksud? Katanya udah minum. Tadi sih ada yang nganterin gitu mas, yaitu plastik hitam gitu, isinya Oh yang tadi bunga-bunga ya, jago lihat tadi di video call. botol gitu. Botol. Oh tadi yang dibilang kamu udah minum belum itu? Jangan botol itu mas, karena bunganya udah disebarin, tinggal botolnya. Nah botol itu diminum sama Eko. Diminum sama Eko. Tidur aja, Mas. Tunggu dulu. Uang arisan. Nah, tunggu. Itu tadi uang yang dikasih uang yang dikasih sama ibunya dia. Tadi kita ke rumah dia nganterin, tiba-tiba kita lihat ibunya dia ngasih uang ke cewek ini. Ibunya bilang alasannya katanya buat berobat anaknya yang katanya lagi sakit. Dan wanita yang mengaku sebagai istrinya tadi pergi. Dan habis itu kita labrak. Apaan ini? Kamu ngapain di sini? Apaan rame-rame? Ngapain sama dia rame-rame kayak gini? Siapa?
Kamu siapa? Kenal sama dia? Gue gak kenal dia. Lu gak kenal dia? Gak kenal gue. Mas, Gue gak pernah kenal lu. Belum pernah gue ngeliat lu. Namun yang mengagetkan pas kita labrak, Eko tidak mengenali Fatma. Dia bilang gua gak kenal lo. Lo siapa? Kamu siapa? Kamu itu siapa? itu kan istri kamu, aku tuh sayang sama kamu, Mas. Gue gak kenal dia. Gue bingung nih, dia pura-pura karena ketakut ketahuan dia selingkuh, jadi dia pura-pura nggak inget. Atau jangan-jangan memang dia linglung beneran alias memang diguna-guna sampai dia lupa sama calon istrinya sendiri. Lo gak kenal dia? Hah? Gue gak kenal dia sama sekali. Gue gak ingat sama sekali siapa dia. Ini siapa lo? Aku Fatma, Ini siapa? Ini calon istri gue. Tapi gue calon istri kamu ini, bukan dia. Aku gak kenal. Lu gak usah pegang-pegang calon suami gue ya? Kita mau nikah udah berapa lama lagi, Mas? Undangan udah disebar. Tak bisa ku lepaskan. Gue gak tahu ini siapa. Kau begitu berarti untuk hidupku. Mas, Fatma ini siapa kamu, Mas? Gak kenal. Jangan sama aku. Ya udah usir dia lah, ngapain main-mainin aku sama kamu? Aku gak kenal sama kamu. Jadi kamu boleh pergi. Kamu tuh gak usah kayak gini-gini segala. Lu jangan malu-maluin gue ya. Ini tuh rumah gue, lu jangan malu-maluin gue sama tetangga gue deh. Mas udah, jangan malu-maluin saya deh, Mas. Gak. Lo gak kenal sama calon istri lo sendiri? Saya calon istrinya, Mas. Saya calon istrinya. Itu calon istrinya. Bukan, saya calon istrinya. Saya gak kenal itu siapa. Udah, Mas Ria pulang deh. Ini yang benar-benar. Pergi dari sini semuanya, gak ada kamera-kamera. Lo gak nanya, gak bingung mobil lo ditaburin bunganya sama siapa? Pasti dia. Lihatin dia. Gak mungkin lah. Tadi aja lo disuruh minum kan? Lo tahu itu minuman apaan? Air biasa. Air biasa dari temen aku. Itu dari Minum temen itu aku. biasa aja kok. Mas, dia lu ngapain? Ini apa lagi? Udah, gua tuh gak kenal lu. Sorry ya. Lu harus percaya sama aku, Mas. Jangan percaya sama dia. Udah ya, aku kasih tahu ya sama kamu. Udah, Aku kasih tahu baik-baik. Mending kamu pergi ya. Kamu pergi. Mas, perempuan tadi itu datang ke rumah aku ngaku-ngaku istri kamu dan punya anak dari kamu. Siapa? Kamu aja aku gak kenal. Aku gak tahu. Kamu aja aku gak Kamu gak kenal sama yang tadi? Cewek tadi? Enggak. Cewek tadi itu siapa kamu? Temen aku. Teman kamu? Itu uang apa? Lu gak kenal Arisa? Tadi dia itu datang ke rumah dia, ada saya nih, saksinya saya nih. Ngaku-ngaku istri kamu. Gua gak tahu ya. Dan bilang katanya anak lo sama dia tuh lagi sakit sekarang. Aku aja sama cewek kayak gini aja aku gak kenal. Tadi dia itu datang ke rumah dia, ada saya nih, saksinya saya nih. Ngaku-ngaku istri kamu. Gua gak tahu ya. Dan bilang katanya anak lo sama dia tuh lagi sakit sekarang. Aku aja sama cewek kayak gini aja aku gak kenal. Tunggu gitu. Kamu udah gila ya? Iya, kita pulang yuk. Ayo, kita pulang, kita pulang. Om. Jangan. Ini calon istri lo, Gua gak peduli. Melihat Fatma pingsan, Eko pun tetap nggak peduli. Dia menutup pagar, mengusir kita. Kasihan sih mas, emang aku juga gak tega kalau aku jadi dia. Oke, tunggu. Tadi aneh sih. Eko sama sekali nggak mengenal dia. Dibilang, Coba sekarang aku tanya, kalau Mas Uya, kira-kira dia bohongan, pura-pura, apa beneran ya, nggak kenal? antara pura-pura nggak kenal karena tadi ada cewek barunya, pacar barunya itu kan. Atau mungkin, tunggu, tadi apa yang lo lihat sih? Dia bunga-bunga apa tadi? Kalau menurut aku sih dia memang kayaknya kayak apa ya mas, kayak linglung gitu loh mas, kayak memang nggak bener-bener nggak inget. Yang bikin dia linglung siapa? Betul Tadi gini, tadi kan memang ada orang misterius yang nganterin bungkusan hitam yang ternyata isinya adalah bunga. Terus satu lagi itu ada botol air minum kan. Oke, tadi yang lihat lo ya? Iya, tadi Mas Uya mereka Belum nyampe ya? Mas Uya buruan Oke, kesini. bunganya yang ditaburin di mobil tadi. Ditaburin, dan airnya itu dikasih diminum kan sama si Eko. Dan setelah dia minum air itu, Ya terus ketemu pelapor kita ternyata nggak kenal. Ya, menurut jadi Mas Uya gara-gara air aja. itu. Jadi menurut lo Menurut aku sih iya. yang ngasih bunga sama air itu siapa tadi? Aku misterius, aku juga nggak tahu. Datang ke rumah siapa. itu? Iya, cuma ngasih doang terus pergi. Dia juga kayak celingak-celinguk gitu loh mas, kayak ketakutan kelihatan orang. Terus hubungannya sama cewek yang mengaku istrinya itu tadi apa sama cewek yang punya rumah itu ya? Bingung. Sekarang jadi jelas si cewek itu adalah Bukan bayaran istrinya, lah ya. pasti bukan maksudnya. istrinya. Iya, pasti suruhan. Karena tadi kan waktu ketemu Eko, dia baru kenalan kan? Bener. Eko juga nggak kenal sama Tapi dia. kalau dia suruhan, kenapa dia ngasih uang ke si yang punya
Ya tapi pasti ada sekongkol nih antara cewek yang mengaku jadi istrinya Eko dengan cewek yang punya rumah, pasti sekongkol. Pertanyaannya persekongkolan apa? Dan yang nyuruh siapa? Apakah ada orang ketiga lain yang terlibat? Dan Mas inget kan si cewek yang baju hijau tadi tuh? Nah, oh itu kemana tadi tuh? Nah dia tuh tadi kan Yang ketemu di depan ribut kantor? gitu. Dia Lo kan lo ikutin tuh? Iya aku ikutin tuh dari belakang kan, aku naik motor ngikutin. Nah dia tuh ternyata kayak ribut gitu, terus turun lah di pinggir jalan. Terus ditinggal sama Eko dan itu ternyata ke rumah cewek tadi. Waduh. Tapi masih jadi pertanyaan besar nih. Siapa yang nyuruh siapa gitu? Menurut lo ibunya dia pengaruh gak sih? Sadar. Mas Eko. Jadi kita pulang ke rumah aja ya. Kita pulang ke rumah aja ya. Ayo oke? Ayo. Punya ini mungkin aku atau tisu atau aku atau Mas apa sih? Minum. Kita pulang ke rumah ya. Yuk. Iya, kita percaya. Ayo. Man. Iya, pulang ke rumahnya dia aja, Man. Ke rumah yang tadi pertama kita datang, yang rumah ibunya, Man. Oke, nih kita udah nyampe rumah kamu nih. Yuk kamu pulang dulu deh, besok kita lanjutin lagi ya. Ya, kamu jangan nangis udah. Oke. Kita bantuin kamu ya. Oke ya, kita turun dulu yuk. Sesampai di rumah kita bawa turun, ibunya keluar rumah, dia kaget melihat anaknya dipapah sama kita, dia nanya kenapa. Fatma langsung bilang, Kenapa ini Mas? ini Fatma tante. Iya kenapa Mas? Mas Eko tuh punya cewek lain, Tuh Mas. kan, Mama bilang apa? Dan Mas Eko diguna-guna. Iya kayaknya Mas Eko ini calon suaminya dia nih diguna-guna sama pacarnya yang sekarang. Karena kita melihat banyak bukti dan tadi orang yang mengaku istrinya Mas Eko kesini itu orang bayaran tante, itu bukan istrinya. Iya, kenapa tante kaget? Alasannya? Enggak ada apa-apa Mas. Oke, jadi itu orang bayaran dan dia dibayar untuk pura-pura jadi istrinya Mas Eko. Karena belum tahu sih sampai bayar. karena tadi kita ngelihat dia ketemu sama Eko, Ekonya tuh nggak kenal sama dia. Gimana Mas? Gimana? Di rumah tadi cewek yang diduga pacar barunya Eko dan diduga mengguna-guna Eko. Uang yang Ibu kasih ke cewek yang tadi itu dia kasih ke cewek yang tadi, Ibu. Jadi uang yang tadi ibu kasih, tante kasih buat berobat orang yang ngaku jadi istrinya itu dikasih sama dia ke cewek yang diduga adalah pacar barunya Eko. Tapi Mas Yur cuma tahu itu aja. Iya, emang kenapa tante? Enggak ada apa-apa sih. Ya udah saya urus anak saya dulu ya. Mas ya sama tim silakan keluar. Kan dia lemas, saya bawa ke dalam dulu ya. Iya. Kamu lihat apa aja sih? Kamu ngapain aja? Kamu cerita apa aja sama Mas Uya? Mama udah bilang, gak usah diinin lagi. Ada yang aneh nggak sih dari ibunya? Kayaknya ibu Kamu udah bilang. kaget gitu ya pas kita kasih tahu, terus kayak ketakutan gitu kita tahu banyak gitu loh maksudnya. Dia masih pakai mic loh di dalam loh. Tapi tadi waktu kita bilang tadi, Bu kayaknya cewek yang tadi ngaku jadi istrinya orang bayaran deh. Dia kayak kaget dan dia nanya siapa yang bayar gitu. Apakah ibunya ini juga terlibat dalam? Dia mencurigakan juga. Apa jangan-jangan ibunya juga kenal sama cewek yang tadi di rumah pemilik rumah tadi ya? Sih, Mas Uya. Tapi hubungannya apa ya? Kayaknya ibunya kayak ngomong soal kayak nanya-nanya terus tuh masalah uang apa. Iya kayak ibunya tuh takut kita tahu sesuatu gitu. Karena dia bilang tadi cuma tahu itu doang kan Mas Uya gitu kan. Jadi kayak nanya-nanya terus soal uang tadi kan, penasaran banget. Ya udah deh, kita lanjutin besok aja deh. Gue cuma penasaran, besok kita punya seorang penggoda, kita akan coba jebak si Eko ini. Kita lihat kalau emang dia genit sama penggoda kita, artinya emang dia dasarnya genit. Kalau memang dia tidak tergoda, mungkin saja dia diguna-guna sama cewek yang punya rumah tadi itu. Ya. Hari berikutnya kita jemput Fatma dari rumahnya. Namun di perjalanan Fatma bingung, dia mau dibawa kemana. Mas, kita mau kemana? Tapi lo udah nggak apa-apa kan? Maksudnya lo sehat kan? Lo soalnya mukanya pucet nih. Masih pucet. Stres sih, Mas. Lo kepikiran semalam apa gimana nih? Sedikit agak pusing. Nggak tidur lo semalam. Iya. Kepikiran. Sekarang tuh kita mau ngejebak cowok lo. Kita mau ngetes kesetiaan cowok lo. Buat apa digoda, Mas? Buat apa dijebak? Biar kita pengen tahu. Kan kemarin ada cewek-cewek yang mengaku istrinya. Terus kita juga kemarin sempet ketemu sama cewek yang dia bilang katanya calon istrinya. Dan lu percaya apa nggak sekarang gue tanya? Mas Eko tuh nggak kayak gitu. Mas Eko tuh cinta sama aku. Oke, jadi menurut kamu kalau Eko sampai selingkuh karena itu diguna-guna atau dipelet?
sekarang kita buktikan. Kita akan jebak dia, kita goda dia dengan penggoda cantik yang tentunya nggak pakai guna-guna menggoda kita. Kalau sampai dia terjebak, artinya memang dia dasarnya genit. Tapi kalau sampai dia ternyata setia, bisa jadi dia dipelet. Kok ke kantornya Mas Eko? Kenapa? Kok ke kantornya Mas Eko? Karena gini, sebetulnya kita udah kerja sama bosnya Eko. Dia ada 2 kantor sebetulnya, kantor yang di sini sama kantor yang di seberang. Ternyata Eko itu kerjanya di kantor seberang, di kantor seberang situ. Kita sudah minta tolong sama orang kantornya Mas Eko untuk masang kamera di ruangan kerja situ. Jadi ya, penggoda kita, nah kita panggil dulu ya. Oke, mana penggoda kita?